Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program, di dalam siaran yang bertujuan untuk terus membuat kita bersemangat, yaitu semangat terus, terus semangat. Semangat terus, terus semangat. Bersama saya hari ini David Tari, kita akan belajar, kita akan memperingati, kita akan merenungkan kematian, penyaliban, dan kebangkitan Kristus. Karena hari ini adalah hari Paskah, di mana kita memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita, yaitu Dia disiksa, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebuah pengharapan yang indah buat kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, untuk nanti kita juga akan kembali bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita akan belajar tentang Paskah. Sekali lagi, Paskah. Paskah itu adalah hari raya, hari besar yang sudah umum, yang sangat besar buat kita umat Kristen. Dan Paskah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman bangsa Israel. Bangsa Israel merayakan Paskah ketika mereka sudah keluar dari perbudakan, dari penjajahan di tanah Mesir. Kemudian mereka pergi dan berjalan untuk kembali ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan sedikit melihat sejarah Paskah. Paskah kita kalau lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 11 dan selanjutnya sampai ayat ke-14, kalau Anda bisa juga baca satu perikop di situ. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Perayaan Paskah. Pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, dijajah, kemudian Nabi Musa dan Harun datang ke sana. Tuhan memberikan tulah kepada mereka supaya orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir untuk mereka bisa menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Ada satu tulah terakhir di mana nanti anak sulung itu akan mati, dan kita melihat di dalam Alkitab bahkan termasuk anak sulung Raja Firaun pun dia mati. Tetapi di tanah Goshen, di tanah di mana orang Israel, di mana di setiap pintu mereka ada darah anak domba yang dioleskan di pintu, di atas, di samping kanan dan samping kiri, anak sulungnya nggak ada yang mati. Jadi Paskah dalam bangsa Yahudi itu berbicara tentang mereka diluputkan, mereka dibebaskan, dan mereka tidak mengalami kematian oleh karena tulah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang Mesir pada saat itu. Dan kita melihat kisah selanjutnya, mereka bisa keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan mereka dibawa ke dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian di satu masa mereka kembali ke tanah perjanjian dengan Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini tuh hanya sedikit sejarah saja tentang Paskah, tapi kita akan belajar makna Paskah bagi kita orang Kristen hari ini. Kenapa kita merayakan Paskah? Kenapa harus ada Paskah? Kenapa hari ini kita merayakan setiap tahun, bahkan di beberapa gereja hari ini pun juga ada perjamuan kudus untuk memperingati apa yang Tuhan lakukan di kayu salib, yaitu mati bagi kita semua, bagi penebusan dosa kita. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang makna Paskah. Jadi hari ini tema kita adalah makna Paskah. Yang pertama adalah 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dikatakan bahwa kita bangsa kudus, imamat rajani, pilihan Tuhan yang dibawa oleh Tuhan dari gelap menuju terang. Anda dan saya bangsa yang dulu dalam kegelapan dibawa oleh Tuhan kepada terang Tuhan yang ajaib. Makna Paskah yang pertama adalah kita, Anda, saya, kita semua keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib, yaitu terang Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja kita yang berdosa diambil oleh Tuhan dari tempat dosa itu untuk mendapat kemuliaan di dalam Tuhan. Yang pertama, makna Paskah adalah kita keluar dari gelap menuju terang. Itu sebabnya kita disebut gereja, karena bahasa asli, bahasa Yunani gereja adalah eklesia. Eks itu artinya keluar menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Eklesia berarti adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang keluar dari gelap menuju terang Tuhan. Dan hari ini kita sudah ada di dalam terang itu, terang Kristus. Yang kedua, Paskah itu berarti kita sudah bangkit, keluar, pergi dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-6 berkata, oleh karena kebangkitan Kristus, bersama kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Kristus,
kita bangkit juga dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Hidup yang penuh dosa, hidup yang penuh salah, hidup yang penuh pelanggaran, hidup yang penuh dengan hal yang tidak baik. Hari ini bersama kebangkitan Kristus kita keluar dari sana dan menjadi manusia yang baru. Kita memulai kehidupan yang baru, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, makna Paskah adalah kita bangkit dari hidup lama, masuk menjadi manusia baru di dalam hidup yang baru. Berjalan, walk with God, dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa worship from home ini, kita harus tetap percaya ini adalah Paskah yang penuh sejarah buat bangsa kita. Bahkan mungkin banyak seluruh umat Kristen di seluruh dunia yang sedang mengalami wabah, yaitu wabah COVID-19. Paskah di rumah, menyembah di rumah, worship from home. Tapi jangan mengurangi esensi ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Paskah berarti Anda, saya, kita bisa menyembah Tuhan langsung. Tidak perlu lagi pakai korban, tidak perlu lagi pakai domba, tidak perlu lagi pakai merpati, tidak perlu lagi kita harus melewati para imam. Kita bisa menyembah Tuhan secara langsung. Bahkan hari ini kita menyembah dari rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena Yesus sudah menjadi pengantara kita untuk kita menyembah datang kepada Tuhan. 1 Timotius 2, 5-6. Kita memiliki pengantara yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 11 berkata, Dia adalah imam besar. Saya menyebut bahkan dia imam besar agung yang menjadi pengantara kita untuk menyembah, worship, bersekutu dengan Tuhan. 1 Yohanes 2:1 berkata bahwa dia juga menjadi jalan untuk kita masuk, sehingga kita sudah nggak ada tirai lagi. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu peristiwa sejarah yang menggoncangkan, bahkan gelap gulita beberapa jam lamanya, yaitu tirai bait Allah yang terbelah. Itu perlambang, itu adalah perlambang kita bahwa tirai itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi halaman, nggak ada lagi ruang suci, nggak ada lagi ruang maha kudus. Kemudian di sebuah bait kemah suci seperti bangsa Israel, kita bisa menyembah Tuhan kapan saja. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Kita bisa menyembah Tuhan pada saat apa saja. Bahkan waktu kita nggak bisa berkumpul seperti ini bersama saudara-saudara seiman di gereja merayakan Paskah, kita bisa menyembah via online. Kita bisa menyembah masing-masing. Kita bisa menyembah bahkan kapan saja, di mana saja, menikmati hadirat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paskah adalah keluar dari terang, dari gelap kepada terang. Paskah adalah bangkit dari hidup lama menjadi hidup baru. Paskah adalah kita bisa bersekutu langsung dengan Tuhan Yesus, menyembah intim bersama-sama dengan Tuhan lebih dalam lagi oleh karena darah Kristus. Mari kita berdoa. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Bersama Yesus kita bisa menyembah Tuhan, intim, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat terus semangat. Haleluya. Amin.